Bang, yuk saling kunjung balik. Bang, yuk saling subscribe. Mas, saling subscribe yuk. Wah, ini nih, tidak bisa dibiarkan. Jadi, simak ini baik-baik agar teman-teman tidak keliru dan tidak salah langkah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber di kelas YouTuber, jumpa lagi tentu bersama saya. Dan di video ini kita akan membahas tentang bahayanya atau dampak buruk dari seseorang yang memiliki hobi yang kurang baik yang tidak perlu kita lanjutkan, yaitu budaya saling subscribe, ya, saling berkunjung, dan ya saling-saling begitulah pokoknya ya. Memang teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula ya, tentu ini sangat sering dilakukan atau sangat sering kita butuhkan ya. Untuk apa? Tentu untuk menambah subscriber. Ketika teman-teman subscribernya banyak, pasti akan menjadi lebih percaya diri atau lebih keren lah ibaratnya. Tapi teman-teman sekalian perhatikan baik-baik ya, bahwa yang sudah teman-teman lakukan itu justru akan merusak channel teman-teman ya. Jadi channel YouTube teman-teman bisa dipastikan akan lebih susah berkembang dibanding dengan teman-teman yang memiliki hobi atau benar-benar di YouTube ini ingin memposting atau membuat karya yang diminati dan juga ingin disajikan kepada penonton yang spesifik atau penonton yang tertarget ya. Nah, kalau teman-teman asal subscribe ya, buat video di grup WA ya, nonton jamaah ya, kemudian japri, saling subscribe dan lain sebagainya ya, stop itu teman-teman ya. Kenapa? Nah, kita akan jelaskan alasan detailnya, tapi jangan lupa teman-teman, agar tidak ketinggalan update-update dari video kami, pastikan teman-teman sudah subscribe, like video ini, dan bunyikan notifikasinya agar ketika ada update teman-teman tidak ketinggalan ya. Dan tentu menjadi YouTuber yang handal ya, dan bisa meraih silver play button seperti pada channel yang sudah saya kembangkan. Bukan di channel ini tentunya ya, karena di channel ini spesial saya buat untuk membantu teman-teman yang ingin belajar dan berkembang di YouTube ya. Itu. Oke. Pertama teman-teman, yang kenapa saling subscribe itu kok harus kita hindari ya. Itu harus kita hindari, harus kita jauhi teman-teman. Kenapa? Tentu teman-teman ketika melakukan saling subscribe itu pasti mengandalkan bahwa orang yang teman-teman bagikan ingin subscribe dan subscribe balik ya, memang saat itu subscribernya nambah, tapi subscribernya itu benar-benar followers atau subscriber yang sejati, bukan ya. Benar-benar subscriber itu meminat terhadap konten Anda, itu tertarik atau tidak. Kalau itu tidak, itu sangat berbahaya, karena idealnya itu orang yang subscribe ke channel Anda ya, sekali lagi, orang yang subscribe ke channel Anda itu idealnya dia harus selalu membutuhkan video-video yang Anda buat, atau selalu akan menantikan, akan menyimak video yang Anda buat ya. Nah, sekarang kita contohkan salah satu YouTuber terkenal ya, YouTuber yang populer lah, jadi biar gampang dalam memahami konsep ini. Kita lihat contoh channel Deddy Corbuzier. Ketika teman-teman subscribe channel Deddy Corbuzier, pasti akan memiliki minat bahwa teman-teman memang senang, memang hobi, memang tertarik pada konten-konten dari Deddy Corbuzier itu, atau memang senang ya dengan jenis konten seperti itu. Jadi ketika ada video baru, otomatis dia akan menonton ya. Kita buat contoh lagi yang lain ya. Misalkan dari channel, katakanlah channel story dari artis Ariel misalkan ya. Kan itu ada channelnya YouTube-nya Ariel kan ada. Nah, teman-teman ketika video atau teman-teman subscribe ya ke YouTube-nya Ariel, itu pasti akan mengikuti, akan menyimak video yang diposting oleh Ariel itu ya. Itu pasti. Nah, berbeda kalau teman-teman saling subscribe ya.
ketika teman-teman menyodorkan video ke orang yang tidak memiliki atau tidak pada target konten, bukan pada target YouTube teman-teman, disodorkan, ya memang mereka subscribe di awal itu, tapi setelah itu nonton atau tidak, justru itu yang akan merusak. Pertama, dari sisi retensi teman-teman. Orang yang menyimak video yang teman-teman sodorkan itu kepada orang yang tidak tertarget atau yang tidak sehobi, tidak tertarik pada konten teman-teman, pasti dia akan menonton hanya sebentar. Betul tidak? Nah, sama, teman-teman kalau melakukan saling subscribe, biasanya kan nonton hanya sebentar ya, 1-2 menit, setelah itu skip, subscribe. Betul tidak, teman-teman? Jawab di kolom komentar ya, jawab dulu. Nah, itu kalau terjadi berdampak pada retensi, teman-teman. Nah, di video sebelumnya, kita sudah bahas banyak sekali terkait dengan bagaimana video itu bisa berkembang, bagaimana konten Anda bisa berkembang. Salah satunya adalah fitur rekomendasi, yang mana salah satu peran penting dari retensi video itu pada rekomendasi itu. Jadi kalau retensinya baik atau ditonton lama oleh penonton, itu akan semakin menambah nilai dari video itu dan dianggap bagus oleh YouTube dan akan terus direkomendasikan. Tapi berbeda jika saling subscribe itu. Dan lebih parahnya teman-teman, ketika teman-teman menyodorkan video itu dan sudah disubscribe oleh orang yang istilahnya terpaksa untuk subscribe Anda. Kenapa terpaksa? Ya karena ada hubungan mutualisme tadi. Jadi saling subscribe saat itu saja. Nah, ketika teman-teman mendapatkan 1000 subscriber dari cara itu, 1000 subscribe, ketika teman-teman membuat video baru, posting, dan akhirnya yang nonton paling-paling mentok hanya 10 orang. 15 orang, dan bahkan tidak sampai di 100 orang penonton. Kenapa demikian? Ya karena memang subscriber itu atau subscriber yang sudah teman-teman bentuk itu bukan subscriber organik, bukan subscriber yang asli, yang orisinal, yang benar-benar membutuhkan konten dari teman-teman. Ya, itulah alasan penting kenapa teman-teman stop yang sudah terlanjur biar terlanjur ya. Nah, yang sudah terlanjur tersesat seperti itu ya, jadi stop ya, mulailah dengan konten yang baik dan usahakan untuk memberikan atau menyodorkan konten itu pada penonton yang tertarget dan jangan berharap ke subscriber. Kalau teman-teman kontennya itu menyajikan sebuah konten yang bermanfaat, kalau hiburan ya benar-benar menghibur, ya atau menjawab sebuah persoalan dari audiens penonton, pasti mereka akan subscribe. Jadi perhatikan nilai dari video teman-teman. Ya, jangan buru-buru, jangan terlalu berharap pada subscriber. Ya, karena apa? Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi ketika dulu saya mengikuti cara-cara tidak baik itu memang sangat susah sekali berkembang gitu. Tetapi ketika saya melakukan cara yang baik, ya boleh share, boleh berbagi, tapi bukan untuk hal yang seperti itu ya. Share yang baik itu kita posting, kita share pada penonton tertarget. Misalkan teman-teman kontennya itu tentang editing atau tutorial membuat desain video misalkan ya, editing video. Maka silahkan berbagi konten Anda pada sebuah grup komunitas yang memang memiliki minat pada konten video itu atau cara edit video itu. Nah, itu pasti akan masuk. Tapi kalau konten teman-teman berkaitan dengan cara editing video itu diposting kepada orang yang memiliki hobi memancing, ya otomatis tidak akan nyambung. Nah, dari itu teman-teman pasti bisa menyimpulkan dan ke depan kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan ya. Tulis di kolom komentar atau ada pertanyaan lebih lanjut. Kita akan share berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Sekali lagi berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan. Dan jangan lupa ya teman-teman, agar tidak ketinggalan sharing pengalaman menjadi YouTuber yang sukses dan berkembang. Pastikan teman-teman ya sudah subscribe, like channel ini agar tidak ketinggalan update-update terbaru. Sampai jumpa di next video.